anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Yes, amin. Yes. Manfaatkan kita memberikan terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya mau ingatkan kepada Jemaat Gregorio, setelah firman Tuhan kita akan disambut langsung dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan semua ornamen yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa, kita memulai ibadah kita lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami setinggi-tingginya Tuhan buat semuanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menari, melompat, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkati kami dan juga masih belum bergabung. Kami percaya Tuhan Kau buat semuanya Jemaat Gregorio sama-sama berkumpul, sama-sama menikmati ibadah hari ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Walaupun bumi semua berlalu, bulan gak bercahaya lagi, tetapi hanya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kita. Amin. Semuanya goyang buat Tuhan kita. Ditembusin ya semuanya ya. Asik, asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala. Kita mau cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Yes, amin. Sekali lagi kita mau menyatakan biar bumi akan berlalu. Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku Dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti Semua akan yang digenapi. difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita menyatakan Shalalalalalalalala. Saya cinta
yeah. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang memuaskanku. Yesus, Yesus, Yesus. Nama ada di hatiku. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hati setiap kita. Saat ku berjalan, Engkau ada di sisiku. Sebab tanganmu yang kuat Tanganmu menuntun yang setiap kita. kuat menuju langkahku. Yeah. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau selalu ada di hatiku. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk lagi lebih dalam lagi. Kita katakan bahwa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap kesusahan kita, sakit penyakit kita ada dalam Yesus saja. Dia Tuhan yang tak pernah lupa untuk melimpahkan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita nyatakan dan kita indahkan nama Tuhan lebih lagi. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari angkat hati kita dan tangan kita buat Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Kami katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kami temukan jawaban dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Katakan, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik banget. Mari angkat tangan kita saudara-saudara, katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau
pujian kami, mari sembah. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau agung Tuhan, Engkau baik Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan, agung segala-lamanya. Haleluya Yesus, kami angkat suara kami Tuhan, segala yang terbaik, segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Roh lebih dalam. Baik Tuhan, Engkau dahsyat. Kami mau menyatakan sebab Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Kami mau memberi segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian. Ku beri kemuliaan Dan hormat dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami mau mengangkat segala pujian kami ku hanya angkat bagi nama-Mu. segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Karena Tuhan tiada seperti-Mu ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yes, amen. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Kau besar dan sungguh besar untuk selama-lamanya. Dan kami siap terima taburan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami lewat hamba Tuhan.
Dan makasih Tuhan di dalam sekian berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan kita bahagia karena kita sehat, kita kuat dari anugerah Tuhan semata-mata. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, selalu melindungi kami, memberkati kami, membuat kami selalu bahagia, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran, hikmat, pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah di balik ketaatan ada berkat. Nah, taat atau ketaatan adalah sikap yang tunduk kepada wewenang. Menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata ketaatan artinya kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Sedang dalam dunia, hukum sebagai fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. Taat berarti mengikuti perintah dan arahan, tidak melanggar ataupun menyimpang dari arahan aturan. Namun, motivasi di balik taat bisa karena takut dihukum, karena terpaksa melakukan, karena enggan maupun segan. Bahkan ada yang taat karena ancaman hukuman. Mentalitas ketaatan yang hanya dibangun karena takut kepada sanksi atau hukuman hanya melahirkan ketaatan situasional. Jika ada penegak hukum taat, jika tidak ada melanggar, ketaatan adalah sikap hati yang rela sedia menerima penugasan dan perintah, aturan ataupun kehendak dari otoritas ataupun pribadi yang kita yakini lebih besar dari diri kita untuk tujuan kebaikan kita. Ketaatan pada awalnya memang merupakan suatu tantangan karena harus menaklukkan diri pada otoritas yang kita yakini lebih tinggi. Sekaligus di balik tak tersimpan berkat sebagai buah nikmat dari ketaatan. Sebaliknya ketidaktaatan berarti membawa pada keegoisan, menjadikan keangkuhan sebagai tuan dan raja. Maka demi kesombongan semua aturan dilanggar begitu saja. Melalui firman Tuhan, kita belajar bagaimana memahami dan mengekspresikan ketaatan karena kasih. Ketaatan ekspresi mengasihinya. Kita lihat Injil Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa antara kasih dan ketaatan adalah saling berpadanan. Kalau dalam sikap atau dalam Alkitab ditulis ulang-ulang, itu tandanya penting atau perlu diperhatikan. Pentingnya hubungan antara ketaatan dan kasih ini diulang Tuhan Yesus hingga beberapa kali, yaitu di Yohanes pasal 14 ayat 14, ayat 15, ayat 23 dan ayat 24. Pengulangan ini merupakan bentuk penekanan betapa pentingnya hidup dalam kasih kepada Allah dengan jalan dan cara menuruti dan mentaati segala perintahnya dan kehendaknya. Karena jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tanpa pamrih, dengan tulus, maka kita juga akan menuruti segala perintahnya
itu adalah buah kasih, adalah ketaatan. Kita sepakat dalam ini, apalagi bagi mereka sedang jatuh cinta. Biasanya orang mau melakukan apa saja diinginkan pasangannya. Yang penting hati pasangannya senang. Dan semua berdasarkan cinta. Nah, kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sama 24, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi menggambarkan ketaatan seseorang anak berkisah demikian. Memangnya kenapa enggak boleh, Pak? Tanya seorang anak ketika ayahnya melalangnya jajan es di sekolah. Ayahnya menjawab, minum es itu enggak baik, nak. Sedikit merajuk, anaknya membalas, satu saja kan enggak apa-apa, Pak. Mendengar itu, ayah berkata, kalau kamu sayang Papa, kamu nurut kata-kata Papa, ya. Untuk sesaat anaknya terdiam. Lalu anaknya mengangguk dan memeluk ayahnya. Nah, hari-hari selanjutnya, si anak menahan diri untuk tidak jajan es. Setiap kali dia melihat teman-temannya membeli es lilin, es serut, ataupun es teh manis, tentu saja ia tergoda. Namun ia selalu membayangkan ayahnya dan juga perkataan ayahnya. Rasa sayang pada sang ayah timbul di hatinya dan tekad pun kembali kuat. Tanpa sepengetahuan si anak, ternyata ayahnya mengawasinya. Ayah anak itu mencari informasi dari guru-guru dan pegawai kantin. Betapa senang hatinya saat ia mendapati anak benar-benar mentaati perintahnya. Meskipun ulang tahun si anak masih lama, tetapi ia mempersiapkan hadiah spesial yang ia tahu akan membuat anaknya itu meloncat kegirangan. Jadi ketaatan adalah kasih. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan kepada Tuhan membuka pintu bagi Tuhan untuk mencurahkan hujan berkat atas kehidupannya. Nah, iman kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan adalah iman yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Nah, kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 22. Lalu Yakobus mengajarkan bahwa hendaklah kamu menjadikan pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, itu artinya siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau tidak mentaatinya, berarti ia telah menipu diri sendiri. Iman yang sejati tidak akan pernah menunda-nunda ketaatan. Teladan yang terbaik dapat kita ambil dari pribadi Yesus. Karena ketaatan Yesus yang sempurna, sampai Yesus rela mati di kayu salib. Ini tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus. Tapi Yesus lakukan karena ketaatannya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Mungkin ada saat-saat tertentu Tuhan menuntut ketaatan dari kita untuk melangkah kepada sesuatu hal. Mungkin tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Tapi ingat bahwa Tuhan itu memampukan kita untuk melakukannya. Dan pada saat kita taat, maka kita akan melihat hasil dari ketaatan itu. Karena ketaatan Yesus mati di kayu salib, maka kemenangan besar terjadi. Ketaatan itu membawa kemenangan, mengundang berkat Allah. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat.
Jika kamu menaatinya, Tuhan Allahmu akan menepati janji kasih setia yang telah dibuatnya dengan nenek moyangmu. Kita bisa lihat Ulangan pasal 7 ayat 12. Yang akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya akan diiklarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh seorang bernama Dalel Lee Watrip. Ada seorang yang taat dan setia. Dalel Lee Watrip lahir tanggal 5 bulan 2 1947. Ia adalah seorang analis olahraga bermotor Amerika Serikat, juga menjadi penulis. Dalel Lee Watrip mantan penyiar televisi nasional dan pembalap mobil stok. Dalel Lee Watrip membalap dalam kurun waktu 1972 hingga 2000 di NASCAR seri piara yang dikenal disebut NASCAR seri piala Winston. Selama Dalel Lee Watrip aktif sebagai pembalap dengan mengemudikan mobil Chevrolet nomor 17. Watrip adalah seorang pembalap mobil menjuarai 3 kali NASCAR Winston Cup tahun 1981, tahun 1982, tahun 1985. Dalel Lee Watrip juga pernah juara Daytona 500 pada tahun 1989. Dalel Lee Watrip 5 kali juara Coca-Cola 600. Dalel Lee Watrip adalah sosok pengemudi dengan gaya yang sangat agresif, cara berbicara yang vokal, sehingga ia menerima julukan Jazz, artinya hiu pembunuh, atau diambil dari judul film tahun 1975-an. Tetapi keadaannya berubah secara mujizat. Dalel Lee Watrip berhasil lolos dari sebuah tabrakan dahsyat di perlombaan Daytona 500. Nah, Dalel Lee Watrip juga pernah mengalami cukup banyak nasib buruk di truk. Watrip pernah mengalami mesin meledak, tabrakan, bahkan tersingkir dari pertarungan oleh mobil yang terguling. Dalel Lee Watrip mulai pergi ke gereja bersama istrinya Steffi. Mereka mulai membina sebuah keluarga, tetapi istri selalu menderita keguguran sebanyak 4 kali. Padahal mereka sangat mendambakan anak. Pada suatu hari, Konstek Koper adalah pendeta jemaat datang berkunjung ke rumah Watrip. Dan pendeta Koper melihat mobil balap Watrip disponsori perusahaan bir Budweiser. Lalu pendeta bertanya, mobil Anda disponsori oleh perusahaan bir, itukah citra yang Anda inginkan? Watrip baru menyadari bahwa itu salah. Dengan sponsor perusahaan bir, itu sama saja Watrip membantu menciptakan suatu ikatan, menggambarkan antara pengaruh alkohol, mobil yang tercepat dengan kesuksesan. Setelah pertemuan dengan pendeta Koper pada tahun 1986, Watrip taat dan setia apa yang disampaikan oleh pendeta Konstek Koper itu. Lalu Watrip dan timnya pindah ke Hendrick Motorsport dengan sponsor deterjen Tide dari Plotek dan Gambre. 2 tahun kemudian, setelah ketaatan Watrip, putrinya Jessica lahir. Beberapa tahun kemudian lahir pula Sarah, putri keduanya.
Pada tahun 1989, Waltrip memenangkan perlombaan yang dia impikan. Perlombaan balap Daytona 500, memenangkan perlombaan balap Coca-Cola 600. Selain itu, ia membukukan rekor kemenangan di berbagai ajang perlombaan. Waltrip juga mendapat bonus jutaan dolar, beberapa penghargaan, antara lain 50 Greatest NASCAR Driver tahun 1995, International Motorsport Hall of Fame 2005, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Pertama, ketaatan ada bukti bahwa kita mengasihi Dia. Seperti Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih dalam dosa. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Apa menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sederhana, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Orang yang cinta Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu istilah dalam bahasa Indonesia untuk memahami pengertian bahwa ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur, terima kasih, yaitu kata berhutang budi. Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Sudah demikian mengasihi, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Karena itu sudah selayaknya kita membalas segala kebaikannya dengan taat menjalankan firman-Nya. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan, ucapkan syukur atas kasih-Nya. Ketaatan itu sendiri adalah sebuah bentuk ucapan terima kasih. Yang ketiga, ketaatan itu membawa kita sebagai intim dengan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 dan lompat ke 20 yang berbunyi demikian. Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya, pada setiap orang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang ayat 20, Tuhan menjaga semua orang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintahnya, dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang tersebut. Nah, terus kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, bisakah saudara bayangkan hubungan seorang anak yang mengaku mengasihi ayahnya, tetapi tidak mau menuruti perkataan ayahnya itu? Nah, sang ayah pasti mengakui status sang anak, tetapi hubungan mereka berdua akan semakin menjauh jika si anak terus-menerus tidak mengikuti perkataan ayahnya. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia begitu rindu memiliki hubungan intim dengan kita, sehingga Yesus rela mengkorbankan, sehingga Allah rela mengkorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib, agar hubungan kita
dengan Bapa Maha Kudus itu dipulihkan. Ketaatan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan dirinya. Yang keempat, ketaatan itu menguduskan, mendewasakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi keselamatan yang kita terima membawa kita pada suatu tujuan, yaitu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu terus-menerus dikuduskan dan didewasakan. Kata kuduskan pada ayat di atas dalam bahasa Inggris adalah sanctify. Tahap sanctification dalam keselamatan ada tahap di mana kita dikuduskan, didewasakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran pun bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan membimbing kita untuk melakukan kehendak Allah. Seperti Filipi pasal 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi itu lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau Allah yang mengejarkan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Ketaatan kita adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi kematian rohani dapat dialami oleh orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Hal itu disebabkan karena kemunduran rohani terjadi dalam hidup orang tersebut. Kapan kemunduran rohani terjadi? Setiap kali seseorang percaya tidak taat, menolak kebenaran firman, tidak mau dikuduskan dan didewasakan oleh firman, menjauhkan diri dan teguran bimbingan Roh Kudus, maka ia sedang mengalami kemunduran rohani. Orang tersebut harus cepat-cepat bertobat, kembali kepada kehendak Allah. Jika tidak, ia sedang membahayakan status keselamatannya, bahkan bisa menjadi pemurtadan atau meninggalkan Allah. Nah, kita baca lagi Ibrani pasal 10 ayat 38-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya yang beroleh hidup. Allah kita sembah adalah setia dan adil. Nah, kita baca lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan mau mengampuni semua orang percaya yang datang mengaku dosanya dan ketidaktaatannya. Yang kelima, yang terakhir, perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat melakukan segala perintahnya. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, kalau kita menuruti segala perintahnya, beberapa berkenan kepadanya. Nah, hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Dia. Ketaatan dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan kemampuan untuk melakukan semua itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sebentar lagi kita akan menghadiri perjamuan kudus. Persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus tersebut. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Kami menyadari Engkau begitu dekat pada setiap orang. Kami sadar Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban bagi kami semua.
Dan pada pagi ini kami mau belajar tentang keteladanan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti segala perintah-Mu, kehendak-Mu. Biar kami mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau setiap hari membimbing kami, memelihara kami, menjaga kami. Sehingga sampai detik ini kami sehat kuat karena anugerah semata. Hamba tetap berharap Tuhan Yesus Kristus ada ajaib. Ya, ulurkan tangan-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu saat ini yang percaya kepadamu, yang berharap kepadamu. Karena pada saat ini banyak anak-anak-Mu mengalami berbagai masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, tekanan hidup, dan usaha pekerjaannya. Hamba percaya ketika Engkau berbelas kasihan, bermurah hati, setiap orang yang percaya, yang taat kepadamu, akan mengalami mujizat terjadi dalam hidupnya. Segala masalah persoalan akan ada jalan keluar, ada solusi keluar bagi mereka. Semoga mendapat kemenangan demi kemenangan. Semoga mereka hidup sukacita, bahagia, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan kami semua pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami, Engkau begitu baik, Engkau penuh kasih, Engkau rela berkorban bagi kami orang-orang berdosa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami bisa menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafirah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup dan kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat kekal. Dari apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbulan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, "Cawang ini ada perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita masuk dalam doa lagi. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, semoga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, melemparkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau, bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberi hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau, Dia melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.